Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesenangan usaha dan merek aktif monopoli. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Kristina Jarani dari 01-21-048. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan. Baiklah, saya mulai presentasinya. Monopoli. Apa sih monopoli itu? Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Dengan praktik monopoli sendiri menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha sendiri merupakan salah satu indikator agar pelaku usaha giat dan rajin menjalani usaha dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan. Persaingan usaha ada dua macam, yaitu persaingan usaha sehat dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha sehat merupakan persaingan usaha yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan persaingan usaha tidak sehat yaitu persaingan antar pelaku usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau mengambil persaingan usaha. Adapun tujuan dilarangnya kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu satu, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dan yang terakhir, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Berikut adalah perjanjian-perjanjian yang dilarang saat melakukan persaingan usaha. Di antaranya yaitu 1. Oligopoli. Merupakan keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Contohnya, produk mie instan yang dipasarkan di Indonesia 75% berasal dari kelompok pelaku usaha A, B, dan C. Ini berarti keterikatan pelaku usaha A, B, dan C itu sudah oligopoli. Yang kedua yaitu penetapan harga. Merupakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Contohnya, beberapa perusahaan taksi sepakat bersama-sama menaikkan tarif. Yang ketiga, pembagian wilayah. Merupakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Contohnya, perusahaan A hanya menjual produknya di Jawa Tengah dan perusahaan B hanya di Jawa Timur. Yang keempat yaitu pemboikotan. Merupakan perjanjian di antara beberapa pelaku usaha untuk menghalangi masuknya pelaku usaha baru atau entry barrier, membatasi ruang gerak pelaku usaha lain untuk menjual atau membeli suatu produk. Contohnya, Asosiasi Produsen Rokok bersepakat dengan Asosiasi Petani Tembakau agar para penjual tembakau mereka kepada produsen rokok anggota asosiasi itu saja. Yang kelima, organ.
merupakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu produk dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Contohnya, beberapa perusahaan semen sepakat untuk mengurangi produksi selama 2 bulan agar pasokan menipis. Yang keenam, trust. Perjanjian kerjasama di antara pelaku usaha dengan cara menggabungkan diri menjadi perseorangan lebih besar, tetapi eksistensi perusahaan masing-masing tetap ada. Contohnya, dua pelaku usaha yang bersaingan, misalnya perusahaan A dan perusahaan B, menyatakan penggabungan perusahaan mereka. Tetapi sebenarnya perusahaan A dan B tetap dikelola sebagai dua perusahaan tersendiri. Yang ketujuh yaitu oligopsoni, merupakan keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Contohnya, perusahaan ini A, B, dan C bersama-sama berjanji untuk menyerap 75% pasokan terigu nasional. Yang ke-8 yaitu integrasi vertikal, merupakan perjanjian di antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu rangkaian jenjang produksi barang tertentu, namun semuanya berada dalam kontrol satu tangan atau satu afiliasi untuk secara bersama-sama memenangkan persaingan secara tidak sehat. Contohnya, satu perusahaan di hulu mengakuisisi perusahaan di hilirnya. Akuisisi ini menyebabkan terjadinya posisi dominan yang kemudian disalahgunakan untuk memenangkan persaingan secara tidak sehat. Yang ke-9 yaitu perjanjian tertutup, merupakan perjanjian di antara pemasok dan penjual produk untuk memastikan pelaku usaha lainnya tidak diberi akses memperoleh pasokan yang sama atau barang itu tidak dijual ke pihak tertentu. Contohnya, perjanjian antara produsen terigu A dan produsen B bahwa jenis terigu yang dijual kepada B tidak boleh dijual kepada pelaku usaha lain. Dan yang ke-10 yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri. Merupakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang membuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Adapun lembaga yang menangani larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Apa sih KPPU itu? KPPU merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan KPPU berwenang dalam melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar undang-undang anti monopoli atau tidak. KPPU hanya berwenang memberikan sanksi tindak administratif, sementara pidana pokok dan pidana tambahan dijatuhkan oleh lembaga lain, dalam hal ini peradilan. Berikut studi kasus dari materi yang saya sampaikan. PT Comfort Kalimantan Semen atau CONCH dinilai dengan sengaja menurunkan harga semen atau jual rugi untuk menguasai pasar. Kasus ini bermula dari laporan publik, di mana pada laporan tersebut disebutkan adanya dugaan pelanggaran pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya terkait upaya jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah oleh CONCH dalam penjualan semen PCC di Kalimantan Selatan. Tindakan jual rugi tersebut disimpulkan melalui bukti yang menunjukkan harga jual rata-rata yang lebih rendah dibandingkan harga pokok penjualan untuk penjualan semen jenis PCC di wilayah Kalimantan Selatan. Hal tersebut turut diperkuat oleh laporan keuangan di tahun 2015. Di mana CONCH mengalami kerugian sebagai akibat dari perilaku tersebut. Penerapan berbagai strategi berdampak pada peningkatan pangsa pasar CONCH secara signifikan,
dan keluarnya 5 pelaku usaha pesaing dari pasar penjualan semen jenis PCC di wilayah Kalimantan Selatan pada tahun 2015 sampai 2019. Hal ini mengakibatkan pasar semen tersebut semakin terkonsentrasi dan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan hukuman berupa denda administratif kepada CONCH sejumlah 22.352 juta rupiah atas pelanggaran pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Denda tersebut harus disetor kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Jadi, dapat disimpulkan dari materi yang saya sampaikan bahwa monopoli merupakan salah satu tindakan atau kegiatan dari persaingan usaha yang tidak sehat, di mana persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Adapun lembaga yang menangani tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, di mana KPPU hanya berwenang memberikan sanksi tindakan administratif, sementara pidana pokok dan pidana tambahan dijatuhkan oleh lembaga lain. Berikut ini daftar referensi dari materi yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.